Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini jumpa Assalamualaikum lagi warahmatullahi bersama wabarakatuh. saya Aziz Ashari. Dan tema yang kita bahas adalah eh, ekonomi pasca pandemi, dan telah hadir pemateri kita hari ini adalah pengusaha dan juga seorang dosen ekonomi di Institut Agama Islam Al Khairat Pamekasan, Bapak Fadholi Rahman. Assalamualaikum Bapak Fadhol, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya Bapak Ustadz Aziz Ashari? Alhamdulillah sehat. Bapak Fadhol gimana kabar? Alhamdulillah berkat Ramadan kita diberi kesempatan untuk lebih lagi bagaimana kita mendekatkan diri kepada Sang Pencipta dan diberi kesehatan bisa melaksanakan full puasa Ramadan penuh meskipun dalam kondisi pandemi. Alhamdulillah. Jadi luar biasa, dan tentu Ramadan kita kali ini kita lewati dengan agak sedikit terbuka dari sebelumnya setelah kita berada pada situasi pandemi selama 2 tahun. Ya Bapak Fadhol, sudah aktivitas ngajar di perguruan tinggi sudah masuk atau masih libur Bapak? Alhamdulillah aktivitas di kampus kalau untuk yang struktural itu kita sudah masuk dimulai pada tanggal 11 Mei dan untuk perkuliahan untuk mahasiswa dimulai baru dari tanggal 20 Mei 2022. Ya, berarti hari ini ya sudah mulai masuk. Ya, per hari ini kita bisa tatap muka dengan mahasiswa dan mahasiswi untuk melangsungkan kegiatan perkuliahan di kampus. Iya. Ini Pak Fadhol, jadi saya mendengarkan kabar, kemudian baca berita-berita. Jadi selama pandemi ini ternyata usaha masyarakat itu banyak yang mengalami penurunan. Bahkan perusahaan-perusahaan besar itu melakukan PHK karyawan. Nah, ini bagaimana tanggapan Pak Fadhol selaku dosen ekonomi dan sekaligus pelaku ekonomi terhadap fenomena ini? Baik, di masa pandemi ini memang kita dihadapi dengan beberapa tantangan yang berkaitan dengan kegiatan kewirausahaan, terus berkaitan dengan UMKM dan perusahaan-perusahaan yang melakukan PHK besar-besaran, karena memang pandemi ini sangat berefek bukan hanya di negara kita, tapi ini sudah skop global, di mana bukan hanya mengorbankan terkait bagaimana keuangan suatu negara, tapi juga mengorbankan beberapa korban jiwa dalam pandemi ini. Nah, perlu digarisbawahi banyaknya PHK yang dilaksanakan oleh beberapa perusahaan itu menandakan bahwa perusahaan itu sudah tidak sanggup untuk melaksanakan pembayaran atau memberikan gaji kepada seorang karyawan, karena memang produk-produk yang dijual maupun hasil dari produksi suatu perusahaan itu mengalami sebuah penurunan. Maka opsi terakhir yang dilakukan oleh beberapa perusahaan itu melakukan PHK terhadap karyawan. Namun berbeda dengan beberapa sektor UMKM yang ada di luar perusahaan itu, sektor UMKM itu sampai saat ini, kalau di sektor jalan protokol arah provinsi, baik di beberapa provinsi itu sektor UMKM seperti di Jalan Joko Tole yang pernah kita
lalui setiap hari itu sektor UMKM memang banyak. Cuma di sana perlu penataan agar kenapa? Agar akses jalan provinsi tetap lancar. Berbeda dengan sektor UMKM yang ada di lingkungan wisata seperti wisata religi maupun wisata non religi, karena di sana dengan di masa pandemi sektor pariwisata itu hampir ditutup secara total, namun masih ada aktivitas sedikit yang mengakibatkan beberapa UMKM bisa bertahan di sana. Jadi kalau di sektor UMKM ini efek terhadap dari pandemi itu kurang berefek secara signifikan karena masih bisa bertahan. Dan Jadi, artinya memang wajar karena memang selama 2 tahun ini masyarakat tidak beraktivitas sebagaimana mestinya, maka usaha-usaha besar mengalami imbas yang paling banyak. Karena tentu juga harus mengeluarkan biaya operasional yang besar. Nah, sementara UMKM karena memang pasarnya skala kecil dan bersentuhan langsung dengan masyarakat sehingga UMKM masih bisa bertahan. Kira-kira seandainya ini kan sudah pulih kembali. Nah, sudah pulih kembali artinya masyarakat sudah mulai bisa melaksanakan usahanya kembali, pariwisata akan dibuka, kemudian traveling atau perjalanan juga sudah mulai lancar. Nah, kira-kira potensi ekonomi itu bangkit itu seberapa cepat, Pak Fadol? baik, bangkitnya potensi suatu perekonomian kita bisa melihat dari beberapa rasio keuangan. Kalau kita lihat dari beberapa informasi, dengan adanya diberlakukannya mudik Lebaran. Nah, pada prinsipnya mudik Lebaran itu dilaksanakan oleh seorang rumah tangga yang akan melaksanakan mudik meskipun mudiknya itu antar kabupaten apalagi antar provinsi. Berdasarkan data yang ada dari pihak kepolisian yang saya dengar di beberapa berita itu, mudik di 2022 itu kurang lebih dari 85 juta jiwa yang melaksanakan mudik pada Lebaran di 2022. Nah, ketika masyarakat melakukan mudik itu, yang jelas itu membutuhkan finansial untuk melakukan mudik dari ke kampung halamannya. Misalnya dari Jakarta ke Madura, dari Bali ke Madura, maupun dari provinsi lain yang tujuannya ke Madura atau tujuan dari Madura kemana begitu. Nah, dilihat dari 85 juta jiwa yang melaksanakan mudik, berapa rasio keuangannya? Meskipun hanya antar kabupaten, yang jelas tidak rata-rata pengeluaran keuangan itu dilihat dari rasionya itu per keluarga itu menghabiskan rata-rata anggaplah 1 juta ke atas, tidak lepas dari 1 juta ke bawah. Nah, 1 juta ke atas dikali 85 juta, itu rata-rata berapa itu? Nah, di sana potensi perekonomian yang meningkatkan produktivitas UMKM di sektor wisata, baik wisata religi maupun wisata non-religi. Karena partisipasi masyarakat yang melaksanakan mudik itu cukup fantastis, karena sudah kurang lebih dari 2 tahun kita dianjurkan tidak mudik mengantisipasi penyebaran COVID pandemi ini. Rasio keuangan pada saat ini itu sangat luar biasa fantastisnya. Karena kenapa? Karena sektor UMKM yang di lingkup pariwisata itu sudah mulai berkembang, mulai berinovasi agar kenapa? Agar bisa menarik para wisatawan yang akan melakukan kegiatan wisata di lingkungan pariwisata tersebut. Jadi dilihat dari rasio keuangan itu sudah sangat jelas produktivitas UMKM di sektor wisata maupun non-wisata yang religius maupun non-religius itu sudah ada sedikit pergeseran dari yang awalnya stagnan tanpa adanya beberapa orang yang melakukan kunjungan wisata pada tahun sekarang
UMKM yang di lingkungan wisata sudah mendapatkan beberapa keuntungan dari diberlakukannya mudik Lebaran 2022 ini. Artinya dengan adanya mudik pada tahun ini, tingginya mobilisasi masyarakat, mobilitas masyarakat itu mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Begitu juga nanti selanjutnya, artinya karena sudah Betul. masyarakat akan melakukan mobilitas seperti biasanya, juga yang akan menjadi pendorong ekonomi. Kira-kira, nah ke depan masyarakat itu bagaimana menjalankan usaha? Apakah normal seperti kemarin atau akan ada peningkatan model atau cara di dalam berbisnis ini pasca pandemi ini, Pak Fadol? Ya, di masa pandemi, sektor UMKM itu dituntut bagaimana melakukan beberapa inovasi dalam melakukan kegiatan UMKM-nya. Karena kenapa? Pada masa pandemi, masyarakat dilarang keluar rumah, harus stay at home, dan di sana inovasi yang dilaksanakan oleh beberapa UMKM itu adalah melakukan bagaimana bisa mengantar sebuah pesanan kepada beberapa orang yang pesan dari rumahnya. Nah, inovasi-inovasi tersebut itu tetap bisa dilaksanakan agar kenapa? Pada saat ini konsumen kita itu sudah dimanjakan dengan kecanggihan teknologi, di mana teknologi itu memang memanjakan terhadap kita, bagaimana kita tanpa keluar rumah, tapi apa yang kita inginkan bisa datang ke rumah. Nah, inovasi-inovasi itu tetap harus dilaksanakan oleh pelaku-pelaku UMKM agar kenapa? Agar produktivitas UMKM itu tetap berjalan sesuai dengan keinginan para konsumen. Meskipun masyarakat sudah beraktivitas di luar rumah, tapi bagaimana UMKM itu tetap melaksanakan inovasi yang ada pada masa pandemi seperti itu. Karena kita selaku konsumen, kita dituntut bagaimana kita mengaplikasikan sebuah teknologi yang sangat canggih, bagaimana apa yang kita inginkan itu bisa kita penuhi tanpa kita keluar dari rumah. Jadi bagaimana pelaku UMKM itu tetap melaksanakan kegiatan inovasi di masa pandemi agar kenapa? Agar masyarakat itu tetap dengan bangganya melakukan keinginan untuk berbelanja tanpa keluar rumah. Karena kenapa? Itu tidak begitu banyak memakan waktu terhadap konsumen. Karena beberapa konsumen yang aktivitasnya padat selama 24 jam itu ketika ada di rumah itu ingin pesan misal jamu apa gitu, hanya tinggal klik di GoPay itu sudah datang jamu yang diinginkan. Atau kita ingin merasakan masakan yang ada di luar rumah, tinggal kita melakukan sebuah pemesanan, nantinya itu datang. Hal-hal ini harus dijaga karena kenapa? Para konsumen saat ini dituntut bagaimana dengan kesibukan itu untuk sedikit waktu, tapi bagaimana bisa memanfaatkan apa yang diinginkan tetap sampai kepada rumahnya, tanpa harus keluar rumah mencari dan semacamnya. Karena kenapa? Kecanggihan teknologi ini mempermudah terhadap kita apabila kita memanfaatkan kecanggihan teknologi ini sesuai dengan keinginan kita, tanpa berlebih-lebihan begitu. Oke, mantap. Oke, mantap, siap. Ini bagian dari apa namanya yang harus dilakukan oleh masyarakat dalam rangka supaya tetap bisa menjaga kelangsungan ekonomi. Ya, terima kasih Pak Fadol. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Kita nanti bersambung di dalam segmentasi ekonomi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.